Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kepada Pak Rizky dan juga Ibu Dahlia. Iya. Pada Ibu Dahlia yang saya hormati, terima kasih. Kami dari Komet. Pengurus kami sebenarnya ada 10, Pak. 10. Ya. Jadi sementara ini baru tingkat Provinsi Sumatera Selatan, tapi memang harapannya nanti ke depan dari DD Pusat pengennya ada per kecamatan ada. Tapi memang ini baru 2 tahun kita berdiri. Jadi saya kenalkan, mungkin sudah saya sudah kenal beliau Bu Marda. Ini dari SD 173. Iya, 173. SD Tarama School, Pak. Kemarin Pak Iqbal yang datang ke sana ya. Oh iya, itu. Terus tujuan kesini memang ingin silaturahmi, karena memang sejak Komet berdiri 2 tahun ini kita belum silaturahmi kesini, padahal memang Komet di bawah nama Yogo Alfa ya, Dede. Terus kemarin memang pada waktu ini Pak Iqbal itu. Assalamualaikum. Ya. Jadi pada waktu kita kemarin ada Komet Camp di Bogor itu, memang kita harapkan di sini yuk kita jalan-jalan deh ke Dede gitu. Ya, jadi biar nanti tahu lah nanti, karena kita di bawah Dede biar nanti bisa kerjasama atau nanti bisa apa yang bisa dikolaborasikan. Terus pergerakan kita memang untuk Komet itu kita memang di bawah SLI dan juga pengembangan insani ya. Di sana memang ada program POP di sana biasanya. Terus setelah POP itu biasanya dikeraskan menjadi, diteruskan lagi menjadi Komet. Dan ini yang memang organisasi yang sukarelawan dari guru-guru semua. Memang kita gak ada dana dari pusat. Memang kreativitas dari wilayah kita memang diserahkan seperti itu. Nah, konsen kita memberdayakan guru-guru khusus di bidang media pembelajaran. Jadi dari tingkat teknologi atau mungkin bisa juga di yang pemberdayaan media dari bahan-bahan bekas gitu. Dan kegiatan kita biasanya pelatihan luring, ada daring. Nah, konsep kita kemarin memang pada waktu Sumsel itu kalau tahun pertama memang kita belum begitu melihat, istilahnya pergerakan kita hanya sebatas kayak IO gitu. Jadi IO cuma pelatihan-pelatihan, setelah itu nggak ada pergerakan secara offline. Tapi tahun ini memang diharapkan, kemarin habis Komet Camp itu diharapkan setiap wilayah kita ada kegiatan pelatihan secara berjenjang. Jadi guru nanti diharapkan ada mendapatkan sertifikat 32 jam gitu habis pelatihan itu, dan kita usahakan memang dari pengurus yang baru ini kita usahakan untuk hal seperti itu. Nah, yang kedua memang kita mengharapkan agar memang pergerakan kita ini juga manfaatnya juga diterima oleh banyak guru, berdampak semua. Nanti kita kerjasama untuk beberapa lembaga, salah satunya adalah DD, dan juga nanti kita juga sama guru penggerak dan sebagainya. Biar nanti dampaknya biar lebih luas seperti itu. Dan nanti kalau misalnya DD ada misalnya program yang memang sinkron dengan kita, mungkin bisa kita kolaborasikan, misalnya ke sekolah atau mungkin program ke SD, SMP. Memang kita semuanya jenjang dari TK sampai SMA. Tapi memang dari awal pergerakan kita dulu itu sering di tingkat TK sama SD, karena memang dulu yang sering buat media pembelajaran offline itu anak-anak guru-guru TK. Tapi sekarang sudah mulai ke AI, teknologi, jadi anak-anak SMK, guru-guru SMA itu sudah mulai bergabung semua gitu. Jadi ke depan kita mengharapkan misalnya nanti minta petunjuknya juga dari Bapak dan juga rekan-rekan semua dari DD, karena memang kita juga di bawah dari DD, mungkin kita bisa kolaborasikan khususnya bisa bergerak di wilayah Palembang dan umumnya di Sumatera Selatan. Seperti itu. Makasih Pak, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan dari Komet yang sudah bisa silaturahmi hari ini dengan Dede. Jadi memang sebenarnya Dede terutama LP itu banyak ya, bahasanya itu cabang-cabang programnya kayak gitu. Ada SMT dulu, gitu, ada SGI, ada SLI. Jadi banyak singkatan-singkatan juga. Dan sekarang Komet kayak gitu. Jadi kita tuh ini apa Komet gitu kan, sebenarnya itu mungkin pernah nggak sih dari pusat tuh terkait kita acara apa belum ya? Jadi kita tuh memang belum ada update
juga gitu terkait komen ini apa gitu, itu singkatannya. Komunitas media. Komunitas media pembelajaran. Media pembelajaran. Kalau di Sumsel itu kita apa? Komplang. Komunitas media. Kita tahu itu warisan dari ini. Warisan dari sebelumnya. Iya, guru masih ada. Iya, benar. Iya. Komplang ya. Dan guru-guru pun banyak sebenarnya ya yang tergabung juga kan. Ada yang dulu di SDI gitu kan, Pak Daki, Mariadi gitu kan. Pak Daki juga pengurus kita juga. Kamu juga ya. Jadi kayaknya orang-orang yang memang sudah di circle-nya LCI lah, ya, jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sih kita menyambut ya baik sebenarnya kalau memang sudah ada komunitas edukasi media ya, media edukasi pembelajaran kayak gitu. Sebenarnya memang kita pun memang program pendidikan itu memang baru ke siswa sebenarnya saat ini ya, belum kayak beasiswa kayak gitu, lebih ke situ. Memang kita belum mengarah ke sekolah atau ke guru. Nah, kalau 2016 dulu rombongan Pak Desti, Kak Ati Wijaya, memang mereka kan SDI kan yang memang ikut penempatan di wilayah Mano kayak gitu. Jadi mereka lah yang memang dulu menggerakkan kegiatan pendidikan di sini. Ada SMT yang pelatihan untuk kepala sekolah gitu kan. Terus yang pelatihan untuk guru yang 3 bulan. Nah, itulah yang rombongan Aryadi itu kan memang hasil dari situ kan, program itu kayak gitu. Jadi memang kalau untuk saat ini nih kita tuh memang masih bergerak di kesiswanya gitu. Jadi memang belum di sekolah maupun ke guru-guru kayak gitu. Nah, dan ini peluang yang sangat besar sebenarnya kalau memang sudah ada tim dari Komen ini gitu, yang di luar itu juga ada SGI dan sebagainya. Kita tahun berapa kemarin kerjasama dengan SGI itu? 22 ya? Cuma 3 bulan. Iya, jadi kemarin sempat juga kerjasama dengan Pak Dakim ya di SDI itu. Mereka Kemarin sempat di Paramus School ya? Iya. Iya, jadi ada pelatihan juga ya untuk guru. Nah, jadi memang baru berupa itu sebenarnya untuk yang program yang berjalan selama ini di pendidikan kita. Jadi memang yang sudah lama tuh ya lebih ke beasiswa itu karena lumayan besar ya dana untuk pelatihan yang selama ini yang sudah dijalankan itu. Nah, jadi memang kita langsung ke penerima manfaatnya langsung yaitu siswa-siswa itu kayak gitu, yang memang anak-anak yang dari kalangan duafa gitu, karena itu yang kita berikan pembinaan sama ada biaya pendidikan juga yang kita berikan kayak gitu. Nah, kita membuka sangat ini ya, sangat terbuka sebenarnya kalaupun memang nanti ada program-program kolaborasi yang bisa disinergikan baik itu dengan Komen maupun dengan tim pendidikan di DPM Alfa kayak gitu, biar memang ya program itu lebih luas lagi gitu, yang dari awalnya cuma untuk siswa yang siapa tahu nanti itu ke guru-guru, karena memang kita lihat dengan sistem konsepan baru yang pendidikannya kan sering juga ya yang terbaru lagi gitu kan, sekarang yang merdeka belajar gitu kan. Nah, jadi ibaratnya itu mungkin kayak kita kan pernah juga ada pendampingan di Mubar dengan salah satu perusahaan kayak gitu yang minyak yang memang wilayahnya di Ring 1 sana, kita mendampingi sekitar 23 sekolah dari tingkat TK sampai SMA yang memang ada di ring mereka gitu. Kita lihat di sana tuh memang kondisinya itu ya baik itu sarana prasarana, terus juga guru-gurunya, fasilitas itu memang masih minim kayak gitu. Yang memang sudah jalan tuh dari 2019 sama dengan LPI juga dengan Mas Sirli. Mas Sirli juga yang sering melatih. Jadi ketika ada pelatihan itu beliau datang ke sini kayak gitu, yang ke arah Muba itu. Jadi memang kita coba sisipkan lah, karena kan kalau selama ini ya dengan pemerintah itu mungkin sudah ada konsepnya sendiri ya, cuman terkadang guru-guru itu juga butuh hal yang baru ya kayak gitu, apalagi dengan era merdeka belajar kita kayak buat mereka itu kalau daerah itu kan aksesnya sangat minim gitu. Mereka itu masih yang terpaku dengan konsep lama lah bahasa itu, yang medianya cuma buku atau mungkin sekarang ini sudah agak maju sedikit tuh PowerPoint kayak gitu kan. Nah, tapi kan ternyata masih banyak lagi di luar itu sebenarnya. Nah, itu yang kita lihat kemarin itu ketika pendampingan itu yang memang ternyata akses lagi-lagi memang akses yang ibarat itu mereka itu sangat sulit, karena di daerah sana itu di Muba itu ada yang gurunya itu nggak ada sinyal memang di situ, jadi aksesnya sangat minim sekali kayak gitu kan. Makanya ketika ada pelatihan kayak kemarin membuat media pembelajaran, pelatihan kayak membaca efektif dari SLI juga gitu kan, terus juga
apa namanya itu pelatihan desain Canva, dulu kita juga ajarin kan biar mereka tuh bisa membuat media yang lebih menarik lagi gitu. Dan alhamdulillah memang ternyata sangat-sangat dirasakan itu gitu. Yang terakhir itu kita kerjasama juga dengan dinas pendidikan Buba itu kita latih mereka itu untuk nulis gitu. Jadi kayak buat antologi tentang cerita ya pengalaman mereka mengajar selama ini, karena kan di daerah 3T lah di anak Buba itu kan. Jadi alhamdulillah mereka tuh dari sekian guru tuh memang ya ada beberapa yang niat nulis kayak gitu, ada yang ya ibaratnya itu ya mungkin adalah itu iya gitu kan. Jadi literasi masih minim juga. Jadi mana yang ini kita jadiin satu buku yang menjadi karya mereka kan. Jadi sebenarnya itu sudah jalan, tapi memang program yang kemitraan kayak gitu. Kita belum menjalankan program yang memang pure dari DB dan masuk program reguler kita gitu. Nah itu yang pengalaman di Buba yang memang sejak 2019 kita dampingi kayak gitu, dan sekolah itu di situ lah. Cuma karena memang perusahaan ya mereka itu memang apa ya, itu ada kepentingan juga kan gitu, untuk sekolah biar jangan masyarakat kota sebagainya. Nah, tapi kita alhamdulillah maksudnya itu kasih sipin hal-hal yang memang bukan cukup, karena mereka itu kalau masih bantuan tuh luar biasa sekolah itu. Bisa sampai satu sekolah itu 10 juta, 20 juta, apa yang mereka butuhkan itu tuh diberi gitu. Cuman kalau cuma itu maksudnya itu sayang kayak gitu kan. Betul, benar. Harapan kita tuh kayak tahun pertama itu cuma 1 guru perwakilan sekolah yang dilatih gitu. Terus juga guru itu yang harapan kita tuh untuk bisa share itu guru lain, cuman kan nggak semuanya itu bisa berbagi yang dan full materi yang didapatkannya itu akan sampai semua tuh nggak itu kan. Makanya di tahun kedua itu kita coba mulai semua guru kita ikutkan tanpa terkecuali gitu. Ini ada strukturnya Pak sih komennya. Selain kedua ada struktur ya ada. Beliau ini dari divisi sekretaris, ini dari divisi publikasi ya. Divisi publikasi ada 2, beliau publikasi 2, belum lagi yang pertama ya. Ada divisi online, pembelajaran offline gitu. Jadi mungkin yang sekitar itu aja kan, memang kita konsentrasikan ke media pembelajaran. Kalau dulu kan melebar sampai literasi, melebar sampai kemana itu mereka nggak fokus, malah kebanyakan yang dikasih adalah bukan media pembelajaran, tapi malah kepenulisan, terus masalah membuat artikel dan sebagainya. Jadi media pembelajaran malah terabaikan ya. Jadi hari ini anjuran dari pusat adalah kita konsen ke media pembelajaran, karena memang ada di situ kan kita diminta RPMP, jadi kayak RPP pembelajaran, tapi kita media itu namanya RPMP, rencana pembuatan media pembelajaran. Jadi misalnya ada dari nama apa, indikatornya apa, terus cara membuatnya gitu kan. Nah, itu kita memang ada misi pengumpulan RPMP itu nanti ada 1000 lah tahun ini kan, di seluruh Indonesia. Jadi nanti memang kita ada diabadikan RPMP itu untuk semua ada wujudnya. Sebenarnya kalau dari apa ya, Kemendikbud atau dinas-dinas itu memang sebenarnya apa ya, terkait media pembelajaran itu kayak mana Pak sebenarnya? Apakah memang saatnya sekarang ini bukan yang zaman dulu ya cuma textbook kayak gitu kan? Apakah memang sudah ada rencana keharusan misalnya semua guru tuh ya harus punya media pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing misalnya, atau kayak gimana? Kalau kurikulum merdeka sekarang kan guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Ya karena dia bukan sebagai satu-satunya, berarti memang mungkin ada siswa yang lebih tahu daripada guru. Ya kan? Jadi misalnya guru belum belajar apapun, terus siswa tiba-tiba udah belajar di internet duluan. Nah, apa yang dipelajari di internet ditanyakan ke guru nggak tahu kan? Makanya alasan itulah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, diharapkan guru ini bisa menggunakan semua media untuk implementasi di dalam kelas, entah menggunakan media apa, daring, offline, atau mungkin teknologi, animasi dan sebagainya. Itu malah lebih bagus karena memang based on the project. Jadi pengajaran kita berbasis project, diharapkan seperti itu kan. Bahkan kalau kemarin kita ada misalnya ada satu kawan tuh pameran hasil belajar kelas. Jadi dia dipamerkan semua hasil belajar itu jadi orang tua tuh senang, ternyata memang anak-anak tuh belajar tidak hanya pidato aja tuh dia terima, tapi di touch ada medianya. Makanya kita
dari situ terpanggil, oh ini kesempatan kita nih. Tapi tidak semua guru kan punya waktu untuk membuat itu. Nah, apalagi media yang gede. Makanya kesempatan kita, yuk kita bareng-bareng dan kita bergerak. Ke guru-guru, ada media yang sederhana, sangat sederhana, ada Canva. Sekarang kadang Canva juga keharusan, Benar. ya kan? Iya. Kalau ada kayak online itu kan terus guru Iya. belajar apa Membuat flyer, Benar. membuat PPT, itu kan Benar. sudah masuk. Apalagi sekarang YouTuber semua menggunakan Canva juga. Ya. Nah, ada keinginan guru untuk mengembangkan itu, tapi nggak ada sarana untuk saya belajar dari mana sih. Betul. Kita sambung deh. Tapi mungkin di lapangan ada beberapa kendala ya. Iya. Kayaknya banyak juga ya di Instagram itu kan banyak juga ya guru-guru yang pakai lagu. Ya. Yang aku tuh pernah lihat kayak buat TTS yang bisa langsung kayak gitu. Maksudnya tuh banyak sebenarnya, cuma kan tinggal di guru masing-masing ya. Maksudnya tuh ada yang mungkin kesulitan yang belajar dari mana kayak gitu kan. Iya, benar. Sesuai kondisi tempat tinggal mereka ya. Ya di kota pun kayaknya juga masih ada Iya. kesulitan kan. Iya. Apalagi yang di daerah yang Kalau keinginannya tinggi dia bisa otodidak, Betul. kan? Tetapi yang apa dia teknologi ya bisa, terus punya keinginan, tapi nggak ada sarana belajar sama siapa nggak tahu kan? Makanya itu kesempatan kita deh untuk memberi dampak itu. Kalau ada program Pak nanti bisa dipadukan ke sekolah, kita siap untuk menjadi pemateri atau mungkin yang lain. Karena memang kita jarang angkat tangan. sekolah targetannya umum kan, bukannya cuma Umum, sekolah benar. negeri ya, yang swasta segala ini pun. Ya itu sebenarnya sudah ada rencana juga ya. Tadi barusan ngobrol sebenarnya, nah, itu bisa jadi peluang sih kita tuh pengen. Ya kan selama ini dengan sekolah-sekolah itu pun kerjasama tuh yang pas event sebenarnya. Pas Ramadan baru bersama itu atau yang kurban ini gitu kan. Itu sebenarnya memang harapannya itu bisa kayak membuat punya program selama setahun kayak gitu. Ya. Entah dengan sekolah apa, mereka itu butuh apa misalnya kan. Nah tadi pelatihan untuk gurunya misalnya, atau mungkin untuk siswanya terkait apa misalnya, atau mungkin untuk sekolahnya dan sebagainya. Nah harapannya itu nanti bisa buat kayak gitu Pak sebenarnya. Jadi kayak kita ini punya, entah punya SDM kayak gitu kan, punya linknya banyak kayak gitu kan, asal sekolah siap peserta, tempat, konsumsi yang lain-lain, insya Allah kita datangkan bicara. Maksudnya itu kayak gitu. Nah kita tuh lagi ingin mendesain itu nantinya kayak gitu kan, dengan tim fundraising juga kayak gitu kan, dari ke sekolah itu. Nah kalaupun memang nanti dari Komet sudah ada gambaran, misalnya nih pelatihan untuk guru, nah kira-kira tentang apa aja nih pelatihannya, tema misalnya tentang Canva atau mungkin apa lagi. Terus juga kira-kira satu pelatihan ini butuh berapa hari misalnya, terus juga maksimal peserta misalnya, atau mungkin ada sedikit penjelasan singkat terkait mungkin jenis-jenis pelatihan atau mungkin kegiatan apalah yang bisa disinkronisasikan dengan Komet. Nah nanti bisa jadi salah satu bahan kita nih untuk yang sekolah-sekolah itu, karena itu memang tujuannya sekolah-sekolah yang menengah atas lah kayak gitu kan, yang coba kita ingin masukin ke situ kayak gitu. Nah kalaupun memang nanti mereka oke dengan event itu dan ternyata itu dari Komet, itu sinergikan. Jadi maksudnya itu DD juga bisa berjalan programnya, Komet juga berjalan programnya, jadi saling sama satu sama lain lah kan. Ya, saling melengkapi. Iya, mungkin nanti narasumbernya dari tim Komet itu sendiri, atau mungkin nanti apa seperti itu kan. Nah itu bisa kita sinkronkan nanti terkait program itu. Kalau dari Didi, dari segi apa dulu Pak ini? Dari dana konsumsi atau gimana? Ya kita akan kerjasama. Kalau dengan sekolah, kalau selama setahun itu sebenarnya itu by event juga sebenarnya. Jadi kan kita tidak ingin masuk itu kayak Ramadan masuk sekolah, pas nak kurban baru masuk. Jadi kan maksudnya itu sudah terlalu banyak surat juga yang dimasukkan. Mungkin mereka juga ada yang program tuh sudah jalan untuk selama setahun. Nah kita tuh pengen mulai di tahun ajaran baru ini sebenarnya. Kita coba ingin masuk ke sekolah bahwa kita punya tawaran program selama setahun. Jadi kita tuh tidak bakal yang tiap ada agenda baru masukin surat. Ya maksudnya itu tinggal kotak-kotakan baik sih, mereka butuh apa, kita nanti punya ada program apa, ya harapnya bisa saling kerjasama kayak gitu. Jadi ya kalau dari DD ini kan lebih ke apa namanya itu, kalau ada kebakaran gitu kan, ya kayak kemarin ya Pak, dan donasi dari siswanya itu ke DD gitu. Nanti kan timbal balik itu apa yang mereka butuhkan, misalnya tadi kayak pelatihan guru misalnya, atau mereka pengen ngadain kayak
pemeriksaan siswa yang tinggi badan, berat badan dan sebagainya misalnya, atau mungkin pelatihan dokter kecil misalnya. Karena kan kita punya program itu di kesehatan, ya itu bisa disinkronkan dengan mereka kayak gitu. Sama halnya dengan kalau misalnya mereka pengen gurunya, misalnya tadi kalau penawaran kita tuh bisa ada pelatihan guru tentang mustafa misalnya, atau media pembelajaran dan sebagainya gitu, dan mereka tertarik dengan itu, ya siapa tahu itu juga bisa jadi salah satu opsi program yang bisa dijalankan selama setahun itu gitu. Jadi itu akan membuat konsep proposal tawaran sebenarnya. Tinggal nanti sekolah tuh yang pas yang mana, apakah dengan event untuk anak-anak, apa dengan guru, atau emang dengan sekolah gitu. Karena ya tadi LPI itu banyak ya programnya, bisa untuk sekolahnya, bisa untuk kepala sekolah, bisa juga untuk siswa kayak gitu kan. Jadi banyak. Jadi tawaran-tawaran itu yang coba kita ingin tawarkan juga ke sekolah-sekolah nanti. Kalau dari Komit sudah ada rencana setahun ke depan program? Kalau rencana setahun ke depan, ini memang kita nggak semacam menawarkan proposal tidak. Tapi memang kita kolaborasikan sama guru-guru. Memang kita sudah berhubungan langsung sama kepala sekolah dan juga guru di situ. Tergabung juga di komunitas guru penggerak juga. Jadi kita tawarkan ada misalnya ada koordinator TK, SD dan SMP kan. Jadi misalnya di tingkat TK nih mau pelatihan apa nih, nah, kita langsung kayak gitu aja langsung nembak gitu. Jadi masalah dana dan yang lain kita musyawarahkan. Jadi kendalanya dulu ada yang minta tapi masalah dana. Pengen pesertanya masih banyak tapi masalah dana itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa buat proposal kerja sama-sama DD, masalah itu bisa tertalangi dan masalah. Jadi program DD nanti kita sambungkan langsung ke sekolah itu, karena memang kita banyak anggota kami yang kepala sekolah juga nih, guru penggerak juga ya. Jadi nanti kita ambil untuk kolaborasi juga sama DD juga, sama Komit juga. Jadi langsung ke tingkat akarnya kan. Betul. Iya. Keputusan di kepala sekolah itu lah. Ya. Karena kita juga pengalaman di mata Ramadan itu sudah gurunya udah klop gini. Nah. Pas di hari H, pas ketemu kepala sekolah, ya beliau nggak menyetujui ya proses itu. Ya. Jadi emang itu bagus memang kalau bisa langsung ke kepala sekolah. Ya. Kadang kalau misalnya kendala seperti itu kan kita bisa cari akal lain kan. Jadi gurunya kita tarik, pelatihan di tempat lain. Gitu. Karena memang keinginan gurunya bagus, kadang kepala sekolah bagus. Iya betul. Kadang kepala sekolah keinginan bagus, guru-gurunya agak malas gitu. Benar. Nah, jadi kalau misalnya gurunya bagus, ya sudah kita tarik aja buat event di mana di sekolah yang lain kita bisa adain. Paling tidak banyak pintu lah bisa diadain. Bisa. Jadi kita kesempatan nanti kita buat proposal atau gimana? Iya Pak, kalau bisa ada penjelasan misalnya nih pelatihan-pelatihannya tadi ya tentang apa misalnya tema-tema yang ditawarkan, nanti kita akan masukkan itu. Tadi ya Canva misalnya, atau mungkin ada yang lain tentang pendidikan guru yang terkini kan, itu bisa kita masukin kayak gitu. Jadi bisa jadi salah satu opsi tawaran ke mereka itu. Gitu. Kadang kan kita nggak tahu ya maksudnya itu yang dunia pendidikan sekarang ini seperti apa gitu kan, kebutuhan guru itu seperti apa, kita kurang memahami terkait itu. Ya, jadi mungkin nanti dari tim Komit itu sudah ada tuh apa-apa yang dibutuhin pendidikan sekarang. Mungkin belum semua guru, belum semua sekolah tuh terapkan saat ini. Nah, itu jadi tawaran. Apalagi ada PP4 ya, itu salah satu program dari Merdeka Indonesia. Merdeka Belajar itu ya. Kan banyak, saya juga sempat ketika kita mau nawarin program, saya sempat juga buka Merdeka Belajar tuh banyak kayak gitu kan. Ininya ya, konsen-konsennya kayak gitu. Baik itu untuk sekolahnya, gurunya dan sebagainya. Sekarang yang lebih dibutuhin itu kan sekolah kan memang mendaftarkan kurikulum Merdeka ya. Dan mereka belum tahu gimana kurikulum Merdeka. Jadi ini memang agenda kita, ini bukan agenda kita di guru penggerak itu. Kita akan membantu salah satu sekolah di SMA NU. SMA berlanjut itu ya. Jadi pemateri semua dari kita juga, dari guru penggerak. Jadi semua dari assessment, dari atas, dari pengertian dan sebagainya kita bantu. Nah, pengennya kita di situ. Pengennya kita membantu itu, sekolah menyediakan konstruksi aja, pemateri semua dari kita. Nah, kita khususnya memang kita konsenkan ke media pembelajaran. Jadi nanti konsen itu bukan mengambil lahan yang lain kan. Kalau bisa diselipin kan nggak masalah. Kalau misalnya nanti Bapak tertarik itu banyak juga sekolah yang ingin seperti itu. Dia pingin tahun ajaran ini pingin Merdeka Belajar, tapi dia belum tahu. Dia belum tahu cara assessment gimana, terus
pokoknya komplit Ya belum. tadi karena kalau harus belajar sendiri, buka internet sendiri Iya. mungkin entah waktunya entah Dan pusing lah, kebetulan gitu kan. Jadi banyak gimana yang maksudnya. sudah master, punya Iya. paham gitu kan. Seperti beliau kan sudah master. Kan? Waduh. Jadi beliau ini nanti diundang untuk jadi pemateri. Gitu. Beliau kemarin jadi pemateri juga, gitu kan. Iya. Jadi kita manfaatkan Iya. orang-orang. Mas Aang tuh di LPI juga. Serius? Iya, Mas Aang tuh teman bukan yang kayak Mas Dir, beliau tuh bagian operasionalnya. Beliau tuh memang di bagian kayak lingkungannya juga. Iya, sempat beliau bercerita sedikit waktu itu. Nah, iya, kan di LPI itu kan ada yang kayak rumah ekoenzim. Itu beliau yang Beliau ngurus. kasih kompak, jadi sudah masuk juga di grup ekoenzim. Nah, makanya itu jadi. Tapi bagus memang kemarin di Bogor itu tertib sekolah. Iya. Ya sampahnya tuh. Di mana acaranya, Bang? Di pusat tuh lah di DD. Di Smart. Smart, eksistensi. Iya. Sampah aja harus dibedain. Betul. Kardus aja harus dibuka dulu baru dibuka. Iya. Banyak lah kok pelajaran. Iya, karena dia sudah di bagian top manajemen ya. Jadi dia sudah bisa mengaplikasikan ilmu itu. Ya itulah tadi, kalau emang dari atasnya itu sudah satu visi itu, di bawah itu tinggal menjalani sebenarnya. Cuma kadang kan ada yang ya mohon maaf bahasanya itu yang bagian atasnya itu ya sudahlah, yang penting jalan best sebagainya kayak banyak juga ya kayak gitu. Kalau DD aku lihat tuh peduli ya dari atas ya. Bahkan Iya. nanti ada misi selanjutnya kalau misalnya wilayah itu bisa membuat program secara berjenjang, itu juga distimulus dana juga. Iya, Buat iya, proposal, terus nanti gimana, implementasinya, pesertanya berapa, bisa jalan kita bantu gitu. Iya. Jadi mau dialihkan ke Komet, karena makin banyak anggota di wilayah kan. Yang baru-baru ini baru mau lahir di Bali ya. Jadi sayang kalau nggak ini. Tapi Iya. itulah. Apalagi struktur DD ini, program itu dengan cabang ini sudah satu divisi bahasanya itu. Jadi semua program-program baik itu pendidikan, kesehatan yang lain itu ke cabang semua. Jadi ya tinggal kita ini mana yang bisa kita kerjakan, mana yang kira-kira sudah kepentingan, ya mohon maaf bahasanya itu kan. Jadi tidak bisa nampung dulu. Nah mungkin apalagi di LPI itu banyaknya kayak gitu kan. Nah siapa tahu mungkin nanti bisa ke ini ya, komunitas-komunitas yang sudah didirikan mereka itu kan. Tinggal memang melihat jalan dah nih kayak gitu, karena memang biasanya itu kalau ada dari satu entah laporannya, Ya. pengeluaran nota, dokumentasi itu kan pasti sesuai dengan aturan mereka kadang-kadang kayak gitu. Mereka tuh pasti melihat juga mana yang komen-komen yang memang aktif, mana yang bisa mumpuni, karena laporan itu ketika salah ya itu tadi harus ulang, karena biasanya di auditnya itu biasanya itu kan kayak gitu. Itu waktu dekat berarti kurban ini ya. Iya, waktu dekat ini kurban kayak gitu yang adakan sekali ini kayak gitu. Makanya kalau memang nanti sekolah-sekolah ada program yang serupa kayak gitu terkait kurban, karena kan biasanya itu sedekah kurban ya anak-anak kayak Ya. itu sekolah tuh ada juga yang sudah dari awal tuh per hari per bulan karena Arisan. kayak gitu ya, arisan kurban yang dari anak-anak kayak gitu. Nah itu kalau memungkinkan ada program konsultasi bisa dikolaborasikan dengan sekolah jadi. Kemarin saya ditelepon gubernur Hmm. tentang kurban itu kan. Pusat juga ya, Hah? ada program dari pusat. Ya, suruh nyari lokasi yang sekiranya memang membutuhkan. Terus nanti Pak Ali yang handle katanya. Dulu saya cari lokasi dulu kan. Saya cari lokasi sini semuanya sudah melimpah. Iya. Iya, sapi sudah banyak-banyak kan. Akhirnya saya lempar, saya kan dari jalur. Terus saya nyari lokasi, kayaknya jalur ini sepi. Jalur mana Pak? Jalur 13. Saya ujung di daerah Tambak. Di Tambaknya. Jadi bergerak ke jalur juga. Kita tuh Dari Kompas Iya. di jalur 21. Oh, 21 dekat sini. Iya. Nah, naik motor bisa kan biasanya saya naik motor. Itu 20, 19, 18 sampai ujung 13. Iya. Nah, ujung itu lah rumah saya itu. 13 jadi bagian Tambak. Itu nggak ada jalur lagi. ujung berarti. Iya, jadi semua jalur itu rekreasinya ke Tambak itu lah. Bener. Mancing gitu kan. Melimpah sana.
Kalau guru penggerak itu dari kementerian kan? Ya, Itu sama komunitas juga. bukan dia program memang itu program. Oh, yang direkrut kayak gitu ya. Tugasnya sama kayak memberikan pelatihan pendampingan gitu. Kalau pelatihan sih memang secara khusus enggak sih, tapi memang diharapkan memang nanti habis jadi guru penggerak itu dia menularkan ilmunya secara mandiri. Tapi memang istilahnya sekarang tuh diistimewakan guru penggerak itu. Iya ya. Semua fasilitas. Seperti beliau-beliau ini kan hebat semua ini. Gitu ya. Anda lah sendiri Ya. Pak. Harus. Tingkat apa tingkat Palembang, kabupaten kota? Apa ya? Guru penggerak itu. Apa sama kecamatan kayak gitu? Enggak ada. Dia tuh seluruh provinsi kan. Oh, tapi itunya provinsi. Ya, sekarang kan ada, kalau misalnya dulu ada balai guru penggerak kan, ya dia menangani seluruh provinsi. Oh. Jadi setiap wilayah itu diterima guru penggerak berapa. Berdasarkan secara nasional kan. Nanti dilatih selama sekarang 6 bulan gitu. Itu yang balai guru penggerak itu orang-orang yang akan disebar seluruh provinsi untuk ini loka karya. Jadi kayak ada kewajiban untuk apa yang mendistribusikan ilmunya itu lah. Jadi biar tidak apa di sekolah. Guru apa sekolah? Apanya? Yang harus di apa ke personal guru atau memang satu sekolah misalnya yang harus di Dia nggak ada kewajiban untuk target apa yang memberi materi. Memang diharapkan guru penggerak di sekolah itu memberi dampak Untuk kepada yang sekolah lain. dulu yang pasti. Iya, pasti. Sekolah masing-masing. Jadi harapan itu satu, ada guru penggerak nih sekolahnya maju sesuai apa yang diajarkan selama sekian bulan. Tapi memang nggak bisa mastiin sih, nggak bisa mastiin ada guru penggerak terus langsung berkualitas kan? Ya kan? Ada kan motivasinya beda-beda guru penggerak kan? ada yang berdiri di bayar Nah, benar. Ada dia kepala sekolah, ya kan? Ada asesor yang lain kan? itu ada jangka waktunya berarti guru penggerak. Setelah 6 bulan itu sudah selesai gitu ya. Pendidikannya. Iya, istilahnya kan pertama dari CGP, calon guru penggerak. Pendidikan selama 6 bulan, lulus atau enggak itu. Tergantung kita Ya. lagi. Kalau misalnya dia lulus, akhirnya jadi guru penggerak. Oh. Kalau nggak lulus ya bergerak-gerak di situ lah. Nggak lulus dia daftar lagi CGP angkatan berikutnya. Tapi nggak setiap kota itu dia dapat jatah setiap ini angkatan. Oh. Kalau Palembang itu angkatan pertama, angkatan 4, angkatan 6 ya. Oh yang ada di Palembang. Ya. Berarti yang selain itu Selain itu di wilayah lain. Wilayah lain. ada pembukaan kuota kayak gitu ya. Ya. Dia ribuan sekian yang lulus sekian. Sekarang sudah angkatan berapa? 10. 10 tapi Palembang belum ya, bukan nggak dapat ya. Berpengumuman angkatan 9. Oh. Berarti berapa orang guru penggerak dari Sumsel Palembang? Banyak sih, kalau angkatan pertama tuh 50-an, angkatan 4 114. Oh banyak. Ya. Terus angkatan 6 belum tahu ya. Oh sudah banyak. Banyak itu perwakilan. Enggak. Kadang ada satu sekolah ada yang 2, ada yang 3, tergantung kualitas mereka itu lulus atau enggak. Ya. Yang daftar 5 kadang nggak lulus semua, ada juga. Mungkin nanti ada program jadi bergerak gimana? Itu setelah lulus jadi guru penggerak kan diharapkan gurunya memberi dampak. Ya. Dari ada evaluasi dari pemerintah nggak? Apa memang mandiri aja? Kalau itu ada istilahnya apa ya? Di situ tuh memang ada program-program pemerintah yang ditujukan pada guru penggerak. Misalnya ada istilah berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik itu guru Evaluasinya di aplikasi yang aplikasi ini ya. Nah, itu berbagi praktik baik itu dia harus menyelesaikan misalnya pelatihan mandiri, misalnya 2 kali atau 3 kali. Itu kan memang pelatihan mandiri harus ada target, pelatihan dulu, dapat sertifikat gitu kan, targetnya harus seperti itu. Jadi kalau sudah memenuhi syarat ya, memang dipantau di ini aplikasinya, aplikasi Belajar ID ya. Dipantau di situ apakah memang dia kalau misalnya dia pelatihan mandiri itu di situ ada dapat sertifikat berapa. Kalau misalnya kosong semua berarti guru ini nggak bergerak gitu kan. Jadi ilmunya cuma Iya kan namanya guru penggerak. Iya. Guru penggerak. Sekarang tuh yang model kayak gitu lah, akuntabilitasnya di situ. Saya lihat bagus sih materinya, banget, oke banget kalau diikuti. Berarti 6 bulan itu katanya online.
Offline ada ini, sistemnya ada online, Ada online, ada mandiri. offline. Habis itu nanti Online-nya di LMS kita. Learning. nanti lokakarya kita keliling sekolah. Misalnya lokakarya habis belajar ini selesai nih, lokakarya pertama di sekolah mana. Jadi seluruh mungkin di Palembang lokakarya di situ. Narasumbernya ada istilahnya PP. Oh ada. Belajar praktik dari Palembang juga ya. Dinas ya. Enggak, dari guru-guru juga. Seleksi juga ya. Seleksi juga, ada seleksi dan mumpuni. Angkatan misalnya angkatan 4 sudah, nanti angkatan 6 nanti ada pembukaan PP. Nah, jadi angkatan 4 ini ya daftar jadi PP. Pengalamannya kan. Tapi memang dilatih cuma jadi fasilitator aja. Misi bukan sebagai master. Dari ya, diskusi baru. Udah kita nanti musyawarahkan lagi kan misalnya ada kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Memang habis ini kita mau silaturahmi juga ke Balai Guru Penggerak. Nah, jadi nanti kalau misalnya bisa dikolaborasikan semua kan lebih enak. Nah, beliau juga punya program masalah teknologi juga konsen. Ketuanya kan ini kan mantan ini penyiar. Jadi pelatihannya ke pengajaran dan teknologi media juga. Tapi kemarin saya hubungi baru lokal di daerah. Ada tambahan? Belum ada? Sekretariat besar. Ada ini ya. Enggak tahu lagi. Ini luar biasa. Enggak ini ya. Biasa lagi. Saya pilih-pilih orang-orang yang hebat. Koordinator itu mudah, iya ya. Koordinator itu mengkoordinasi orang-orang hebat. Jadi tidak butuh orang pintar di koordinatornya. Cuma menghandle ya. Jadi 10 orang ya pengurus. 10. Yang asli Palembang berapa orang Pak? Kayaknya kalau saya asli Banyuasin. Enggak maksudnya itu. Jadi Palembang. Empat apa 5 ya? Yang itu kan yang Ya. dari kesini dia. dia. 4 ya. 4. Oh, sisanya itu Saya berarti di di luar. kabupaten. Masih itu kabupaten ya? Oh iya masih Pak 5. Ada Kim, Ada masih dia. Kim. Ada Kim banyak loh. Sudah kan? 7. Itu juga. 10 itu termasuk yang dari asli Dari itu asli. tadi. Kita ada satu pengurus yang jago dongeng, Mas Inuk. Kak Inuk. Ini yang mau Ya, yang kamu dulu. Ya. Kak Inuk. Kak Inuk beda. Bukan Inuk. Oh, iya. Kak Inuk itu yang cewek kan? Iya, yang cowok. Inuk. Kalau yang kita biasa kan Inuk. Iya. Ya. Ini Inuk. Itu Inuk yang cowok. Belum itu guru penggerak juga. Oh, kok ya? Aktivis pendidikan. Beliau pengurus sekolah juga. Beliau kerjasama sama ini, apa yang namanya? Kayak Didi juga. Yang satu lagi apa? Bukan apa? Satu lagi yang yatim itu nah, sahabat yatim ya. Sahabat yatim. Dia Relawan sana maksudnya. dia itu kerjasama sahabat yatim kerjasama sama beliau. Jadi ke sekolah-sekolah ngasih dongeng gratis. Dan sahabat yatim nanti ngasih amplop. Iya. Terus nanti silakan isi berapa deh nanti bisa mungkin ada komisi dari Mas Imam. Sering ini baru keluar kota dia keliling kabupaten mana kemarin. Sama deh kayak Kak Inuk. Tapi dia itu bukan di kampung dongeng kan? Kak Inuk itu Bukan. dia Kalau Kak sendiri Inuk ya. itu kan di kampung dongeng. Kalau itu enggak. Kayaknya dia tergabung juga di kampung dongeng. Iya juga kan. Nah, di komunitas dongeng itulah yang Dia itu guru. beliau kemarin tuh ini pengurus ruang guru pusat. Oh, bukan guru di sekolah ya? Sebelumnya Aktivis guru, berarti. tapi guru tapi dia tidak guru tetap. Oh, Kadang dia undangan kemana-mana kan di sekolah-sekolah itu mengajar dongeng. nah itu juga bisa sebenarnya ke sekolah-sekolah ya, apalagi anak TK kan? Ya, jadi kita memang ada pelatihan dongeng lah untuk guru-guru TK. Anak-anak juga bisa juga kan Iya, untuk yang kayak bercerita harusnya kan ada ke dongeng. harusnya anak. Betul. Biar mereka lebih ini ya. Itulah alasan beliau gitu. Biar orang-orang hebat bisa diberdayakan. Keren deh. Kayak Kak Inuk tuh. Iya.
itulah yang Iya kalau gitu kita- kan ya mungkin. Kemarin tampil di Palang kan ini mungkin. Yang cewek ya? Iya, iya. Boneka apa? Ya, karena sih kok itulah sih yang Memang yang Yang terupdate dorong, oleh Tito itu. mungkin timnya banyak kan kayak gitu. Cuman ya itulah ketuanya kayak gitu ya. Pengurus itu. Kok aku pengen ini kan. Sudah, itu aja? Tinggal nanti diskusi-diskusi lagi lah. Oke, siap. Karena ini dari dia ini yang megang program pendidikan kan. Itu aja kemarin yang ke Paramount? Penutupan. Iya, penutupan ya? Iya. Oke. Saya tahu ceweknya tapi wajahnya lupa. Iya. Karena waktu itu kan masih Masih masker pandemi. Oke, masuk lagi Iya. juga kan? Iya benar. Mas Saya ingatnya beliau lah yang master yang untuk ini ngasih materi kan. Saya kan peserta mencari manfaat. sebenarnya sama sih kalau apa namanya guru penggerak itu sama dengan dompet itu apa ataupun SG itu sebenarnya sama. Jadi penerima manfaat harus memberikan manfaat. Nah itu makanya kadang-kadang kalau ngomong sama-sama guru penggerak juga kita kan udah di fasilitas ini. Iya. Jadi kita juga harus Iya. ke yang lain kayak itu. Jadi iya jangan cuma ke kita. Karena itu kan makanya disebut tadi guru penggerak tadi. Jadi memberikan manfaat ini. Walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban kan ya. Iya. Setiap latihan itu harus cuma kan beda contohnya lah. Iya memberikan manfaat untuk yang lain. Setelah lulus memang banyak karakter asli yang muncul. Iya. Yang memendam sendiri. Iya. Yang pendiam, benar sendiri, ya kan? Yang sudah jadi kepala sekolah selesai. Diam. Nanti begitu jadi kepala sekolah langsung hilang. Iya. Tapi kemarin tuh saya mendapat materi dari Pak Emil itu ada inilah ya, ada motivasi benar ya. Jadi sebagai amal lah. Jadi beliau bilang tuh saya tuh senang kalau berbicara sama guru-guru. Pesertanya dikit Pak, cuma 50. Tapi beliau hadir sampai 2 jam. Pak Jamil kan bisa. Pak Jamil Zaidi. Iya. Ya kan kalau misalnya orang yang jual mahal kan pasti nggak di hotel nih. Itu aja di bawah Masjid Ede kan, yang lorong itu. Beliau hadir. Gak nyampe 50, 40. Beliau hadir. Saya tuh senang kalau ngomong sama guru-guru. Karena materi yang saya sampaikan nanti akan disampaikan lagi. Jadi nanti amal saya menumpuk, benar juga lah. Sampai 2 jam loh. Semangatnya ya sama lah ini kan. Jadi nanti saya komunikasikan sama Pak Rizky ya. Ya boleh ya kalau misalnya ada kegiatan. Udah gitu aja. Terima kasih Pak Rizky dan juga semuanya Ibu Dahlia dan juga Pak Iqbal. Sebenarnya Pak Iqbal datang ke Paramount kemarin kan? Iya. Lupa. Iya. Jadi semoga kita dapat mengambil manfaat dari silaturahmi ini. Jadi nanti akhirnya kita bisa berkolaborasi untuk pendidikan di Sumatera Selatan khususnya ya. Dan untuk perjalanan kita selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ali. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Jan Hadi. Pak Jan Hadi yang sudah berkunjung. Mbak Marta kayaknya kalau nggak gabung